Bapak Ibu Saudara, saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara masih tentang kabar gembira, Bapak Ibu Saudara ya. Sorry. Ya. Saya ambil dari kitab Filipi 1 ayat 5, kemudian lanjut di ayat 24 sampai 26, Bapak Ibu Saudara. Nah, judulnya adalah 4 hal yang harus kita kerjakan. 4 hal yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara ya. 4 hal yang harus kita kerjakan sebagai gereja Tuhan. Nah, Filipi 1 ayat 5, 24, 26, Bapak Ibu Saudaraku, demikian firman Tuhan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kita lanjutkan juga ayat 25. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan ditinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dalam persekutuan dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat Filipi adalah jemaat yang dia sangat concern dalam berita Injil, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita baca 1 Pelekop, kita tahu bahwa gereja ini fokusnya betul-betul kepada keselamatan banyak orang, saudaraku ya, melalui berita Injil. Bahkan dia mengumpulkan dana, ya saudaraku, untuk penginjilan itu luar biasa sekali besar, Bapak Ibu Saudara. Itu gereja di Filipi, Bapak Ibu Saudara ya. Saya melihat dari gereja-gereja di Alkitab, mulai dari gereja di Yerusalem, kemudian Korintus, saudaraku ya, Efesus, Filipi, saudaraku masuk ke kitab Wahyu, ada beberapa gereja di sana diceritakan, saudara-saudara ya, gereja-gereja kota itu betul-betul Filipi itu menjadi gereja yang memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara ya. Dia, oleh karena itu Paulus dalam poin 1 ini mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi memang gereja ini divlog dari pertama kali, Bapak Ibu Saudara, perintisannya memang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar gembira atau kabar sukacita. Dia fokus di sana, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi 4 hal yang perlu kita perbuat untuk dalam kita hidup, saudaraku. Yang pertama adalah kita memberitakan Injil, saudaraku ya. Kita memberitakan Injil. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara, kemarin saya muat di Persekutuan Gembala Prancis, ratusan gereja dihancurkan karena kosong. Tidak ada lagi yang mau memberitakan Injil di sana, dan gereja betul-betul mati, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi gedung-gedungnya dihancurkan, tapi sisi lain, saudaraku, gedung agama lain dibangun dan menjadi besar di sana. Gereja bawang maksud saya, saudaraku ya. Nah, gereja kita harus menjadi gereja yang memberitakan Injil, saudaraku ya. Ya, itu sebenarnya kenapa kita tidak memberitakan Injil, beberapa alasan. Yang paling tinggi adalah yang pertama takut, yang kedua tidak ngerti caranya. Saudaraku ya, tidak tahu caranya. Itu dari survei, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kedua, tinggal di dunia untuk sebuah tujuan. Jadi kita harus punya tujuan. Gereja harus punya tujuan. Ayat 24 itu menyatakan, tetapi lebih perlu untuk aku tinggal di dunia karena kamu. Gitu. Jadi Paulus ini mau tinggal di dunia untuk kamu. Gitu. Ya, dia mengatakan, aku ingin berbuah di dunia ini. Itu saudara-saudara. Jadi fokusnya dia adalah tinggal
di dunia ini untuk sebuah tujuan, yaitu mereka semua, saudaraku, untuk berbuah, untuk memberitakan Injil, saudaraku, berbuah. Ya, yang ketiga, saudaraku, membuat kemajuan dan bersukacita dalam iman, bukan sukacita yang lain. Saudaraku, ayat 25, dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya makin maju dan bersukacita dalam iman. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus ini mau tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang dia prioritaskan imannya supaya maju. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sangat penting membuat iman orang itu maju, Bapak, Ibu, Saudara. Saya melihat di kota-kota dan bahkan teman-teman kecil saya, SMP, SMA, mereka besarnya sudah tidak beriman lagi kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku. Dan gereja membiarkan itu alamiah aja, gitu. Dan yang perlu, saudaraku, di sini adalah Paulus itu meneguhkan iman dari saudara-saudara di situ. Dia membuat kemajuan dan membuat sukacita, mengubah kemajuan dan sukacita orang-orang hanya karena iman, saudara-saudara. Ya, kita perlu, Bapak, Ibu, Saudaraku, kita punya banyak anak-anak muda untuk imannya itu dikuatkan, dibuat maju, bukan hanya bersukacita, saudaraku, tapi imannya maju sampai mereka berani mempertahankan imannya walaupun mereka sendiri. Walaupun mereka sendiri, mereka harus berani mempertahankan imannya. Dan banyak orang tidak berani mempertahankan imannya ketika mereka sendiri, saudaraku. Dan oleh karena itu banyak mereka akhirnya tidak beriman lagi kepada Tuhan. Perlu kita menguatkan, perlu kita pergi ke desa-desa di mana kita punya misi, kota-kota di mana kita punya misi, saudara, datang ke sana bukan untuk hanya berkhotbah, tetapi untuk membuat kemajuan iman dan bersukacita karena iman mereka, saudara-saudaraku. Ya, yang keempat, saudara-saudaraku, yang terakhir adalah membuat orang kemegahannya adalah di dalam Yesus Kristus. Ini hampir sama dengan poin ketiga, tetapi saudara harus tahu, banyak orang bersukacita dan yang dimegahkan bukan Yesus Kristus, tapi prestasinya, tapi juga saudara apa yang dicapainya, apa yang dia punya, apa yang mungkin yang lain. Tetapi saudaraku, pagi hari ini, setiap kita, setiap saudara-saudara gereja Tuhan harus membuat saudara kemegahannya di dalam Yesus Kristus saja. Ayat 26, sehingga kemegahanmu di dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Jadi Paulus, saudaraku, merindukan. Dia dipakai Tuhan juga untuk kemegahan, mengubah kemegahannya orang bukan yang dari dunia ini, tetapi karena Yesus Kristus. Kita perlu tularkan iman ini kepada desa-desa, kepada kota-kota, kepada anak-anak murid kita, kepada jiwa-jiwa, saudara-saudara, bahwa kemegahannya adalah di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa.